Lagunya Tengah Kita oleh. Kalau aku pakai ini, itu artinya aku lagi nggak baik-baik aja dan aku lagi males untuk cerita. Tadi aku telepon Harry. Kembali diperlihatkan flashback manis hubungan Fata dan Akila. Di luar jam sekolah ya, mereka sering menghabiskan waktu bersama Ole yang usianya 2 tahun lebih tua. Bukan sekedar sahabat, Ole juga seakan seperti kakak. Bahkan saksi hidup betapa hangat dan indahnya hubungan itu. Adegan ini seperti sedang sengaja menyentil para pendukung Harkil garis keras untuk mulai membuka mata dan sedikit berlapang dada. Karena bagaimanapun yang lama tetap punya tempat yang sulit digantikan. Apalagi setelah semalam ingatan Akila yang sempat bermunculan, nyatanya siang ini semuanya justru seperti terkubur lagi. Di fase ini saat Akila berusaha melindungi diri dari lonjakan emosinya sendiri, ingatannya perlahan lebih banyak berlabuh ke hal-hal yang terasa aman tentang persahabatan mereka, termasuk hoodie milik Fata yang selalu jadi tempatnya bersembunyi dari beban pikiran. Mungkin ya nanti saat Aule datang, kehadirannya bisa jadi penghibur bagi Akila untuk kesedihan yang bahkan belum siap ia pahami. Bisa jadi guys, Aule dan Fata akan kembali menciptakan momen ringan seperti dulu, mencoba membuat Akila melepaskan hoodie itu, tertawa lagi, dan dari sana pelan-pelan Akila mulai mau membuka diri tentang apa yang sebenarnya ia rasakan. Atau mungkin obrolannya akan berjalan seperti saat ia hanya berdua dengan Dokter Alma, tenang, dalam, perlahan, atau bahkan melebar jadi diskusi panjang seperti di lapangan basket. Tapi kali ini dari sudut pandang Akila sendiri. Entahlah ya, semuanya masih terasa menggantung. Oke, balik ke alur ya. Pagi itu Akila sempat bilang kamu ke Fata tanpa ada lanjutan apapun. Dari sini kelihatan kalau Akila masih mengenalin Fata. Tapi sebagai apa itu yang belum jelas. Sikap Akila beda dari kemarin. Enggak lagi terus nempel atau cari pegangan tangan seolah takut ditinggal. Kali ini meskipun masih bingung, Akila terlihat sedikit lebih mandiri, seakan lagi berusaha fokus sama isi pikirannya sendiri. Fata yang sadar akan hal itu sengaja nih guys mengalihkan perhatian Akila dengan mulai bertanya hal-hal sederhana tentang benda di sekitar mereka. Pelan-pelan Akila mau menjawab. Bahkan saat Fata ngajak main tebak tulisan atau gambar di telapak tangan, Akila ikut terbawa. Terlihat ya sedikit terhibur, walau ekspresinya masih sama, tatapan kosong, bingung, seolah ada sesuatu yang terus ia tahan dalam pikirannya. Lalu kemudian Akila menatap keluar pintu dan bilang ingin ke sana. Fata langsung paham yang dimaksud adalah rumah keluarganya. Di tengah ingatan Akila masih belum jelas ini, rumahnya saat ini memang terasa asing. Fata pun minta izinlah ke Tante Mayang. Setelah itu baru terlintas di pikiran Fata untuk juga mengabarin Harry supaya ya nggak ada lagi pelacakan yang sebenarnya nggak perlu itu. Kebetulan di sekolah masih jam istirahat. Harry dan Mohan baru aja keluar dari ruangan Pak Hari saat telepon itu masuk, dan tentu aja kabar dari Fata tetap bikin hati Harry bergetar. Rasa cinta dan takut kehilangan itu masih besar. Tapi di sisi lain Harry pun tahu dirinya harus mulai menerima situasinya. Gimana pun Harry nggak dibutuhkan, bahkan sedang nggak dikenali Akila. Namun jadi muncul narasi lucu ini. Dulu Fata yang masih jadi pacar menelpon Mohan untuk tanya kondisi Akila. Nah sekarang sebagai mantan justru Fata lagi yang menghubungin Harry. Jadi muncul pertanyaan, kenapa Harry nggak bisa seperti Fata dulu? Kenapa bukan Harry yang lebih dulu mencari kabar tentang Akila? Bahkan Mohan pun sempat heran guys, kenapa harus sampai pakai pelacakan segala sih, tinggal telepon aja. Tapi Harry punya alasan yang sulit diungkapkan, bahwa dari sebelum insiden itu terjadi sikap Akila udah beda. Bahkan Harry melihat langsung bagaimana interaksi antara Fata dan Akila di malam itu. Sebenarnya guys, di posisi Harry rasa curiga dan cemburu itu wajar, hanya caranya aja yang salah. Namun bukankah nih sebagian orang di luar sana akan rela membayar hacker, preman, bahkan detektif untuk menguntit pasangannya? Ya bagi Harry selain perasaan yang hancur ini pun sudah menyangkut harga diri. Apalagi kalau ada dugaan orang yang sangat dia sayang justru mulai berpaling. Sementara itu ya Fata pun jadi penasaran nih guys, ingin tahu bagaimana reaksi Akila kalau mendengar nama Harry. Dengan cara yang sangat pelan dan seolah nggak sengaja, Fata bilang kalau tadi dia habis menelpon Harry. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Akila diam aja, nggak ada perubahan ekspresi, nggak ada respon tubuh, hanya matanya yang sesekali berkedip, seolah nama itu asing, seolah Akila benar-benar nggak mengenali Harry sama sekali. Hal ini jadi muncul pertanyaan ya, bukankah di fase sebelum semua ini perasaan Akila ke Harry katanya begitu besar? Bahkan Akila sempat meyakinin cintanya kali ini yang paling dewasa, di saat dirinya sudah lebih memahami cinta yang buatnya merasa Harry adalah tempat pulang.
Tapi nyatanya ucapan itu nggak bisa dibandingkan dengan sejarah yang lebih panjang. Entahlah apa karena tanpa sadar memang ada ruangan lain untuk bayangan lain yang masih selalu dicari, hingga dengan mudahnya memori tentang Harry jadi tertutup sepenuhnya. Atau justru tubuh Aquila sedang berusaha menghindari sesuatu yang terlalu menyakitkan untuk diingat, terutama berkaitan dengan hari launching itu. Respon dari Aquila hanya meminta Fata untuk segera melanjutkan perjalanan. Suaranya sangat pelan, "Ayo jalan," dan Fata pun mengerti. Untuk sementara lebih baik nama Harry nggak dibahas dulu daripada memaksa sesuatu yang takutnya ya bisa memperburuk keadaan Aquila. Bersamaan dengan itu, Ole menelpon Fata untuk menanyakan kondisi Aquila. Begitu tahu tujuan mereka, Ole langsung memutuskan ikut menyusul ke rumah Fata. Bahkan Ole udah paham apa yang harus dilakukan kalau nantinya Aquila nggak mengenalinya atau justru merasa tertekan dengan kehadirannya. Menariknya nih guys, telepon dari Ole malah memicu ide dadakan di kepala Fata yang sengaja memutar musik ceria, lagu yang dulu selalu berhasil bikin Aquila jadi heboh. Dan bener aja, meskipun ya ekspresi Aquila masih diam dan bingung, jemarinya mulai bergerak pelan, mengetuk mengikuti irama. Dari situ perlahan nih, ingatan samar itu muncul seperti potongan film yang diputar kembali di kepalanya. Di kenangan itu mereka bertiga sedang berkendara. Ole menyetir mobil yang sama dengan saat ini, yang berarti mobil ini memang sudah lama dimilikin Fata. Dan dari sini guys, seolah tersirat satu hal, bukan Zara, bukan siapapun setelahnya yang pertama menikmati momen di mobil itu, tetap hanya Aquila. Kenangan itu mengalir hangat, penuh tawa dan kedekatan. Tapi di balik itu ada detail kecil yang justru bikin kita bertanya-tanya. Saat bersama Zara dulu, jok mobil itu kan berwarna krem, sedangkan di kenangan ini warnanya marun, padahal nomor platnya sama, B2106TKI. Nah, dari sini ada beberapa kemungkinan yang bisa kita baca. Ini memang mobil yang sama, hanya interiornya aja yang pernah diganti, hal yang sebenarnya cukup masuk akal, tapi belum dijelaskan dalam cerita. Atau memang ini adalah ketidaksinkronan yang dibiarkan dan kita sebagai penonton diminta untuk mengabaikannya. Atau yang paling menarik, ini justru akan jadi petunjuk halus bahwa ada bagian dari cerita Fata nggak sepenuhnya jujur saat bersama Zara. Kalau mengarah ke opsi terakhir, detail kecil ini jadi punya makna yang lebih dalam lagi guys, karena pada akhirnya terlihat jelas satu pola dalam banyak yang pertama di hidup Fata. Nama yang selalu ada di awal tetap hanya Aquila. Dan mungkin tanpa perlu dijelaskan secara gamblang, cerita ini pelan-pelan sedang menegaskan itu. Bagusnya ya, karakter Zara bukan hanya tipe yang mudah terpuruk dengan drama percintaan, namun juga karena Zara udah punya firasat sejak lama kalau di hati Fata masih selalu ada Aquila. Dan Zara sangat sadar diri untuk nggak mempermasalahkan kalau kedekatan mereka beberapa waktu ini mungkin cuma bagian dari sekedar permainan yang tanpa sadar dilakukan Fata untuk pelarian dari kandasnya hubungan dengan Aquila. Dan ya, narasi ini terbukti dari kenangan beberapa tahun silam itu. Hubungan Fata dan Aquila terlihat begitu indah, seru, hangat, penuh rasa, bahkan sangat romantis dengan caranya sendiri. Lanjut ke kenangan itu, awalnya Fata duduk di depan mobilnya nih, di sampingnya Ole yang menyetir, sementara Aquila di bangku belakang sudah begitu heboh, bernyanyi mengikuti alunan musik. Suasananya hidup banget, tawa, suara nyanyi yang gak selalu pas nada, tapi justru itu yang bikin semuanya terasa nyata dan dekat. Lalu Fata pindah ke belakang, seolah tanpa banyak pikir, cuma ingin lebih dekat dengan Aquila. Aquila pun bersandar dengan santai di bahunya, tetap ikut menikmati lagu yang sama. Sesekali masih bergerak kecil mengikuti nirama. Momen sederhana tapi terasa penuh makna. Kemudian mereka berhenti di sebuah lapangan rumput yang luas. Di sana keseruannya berlanjut, bercanda, bikin permainan sendiri, sampai foto-foto buat mengabadikan momennya. Semua terasa ringan tanpa beban, seperti dunia memang sedang berpihak pada mereka. Menjelang malam mereka dalam perjalanan pulang. Ole tetap di depan, setia jadi supir ganteng yang bisa diandalkan. Sementara di bangku belakang, Aquila sudah kelelahan akhirnya tertidur bersandar di bahu Fata. Dan di momen itu senyum mereka terlihat begitu bahagia. Ole seakan cuma jadi nyamuk ya guys menyaksikan kemesraan itu dengan senyum tipisnya, antara ikut seneng dan sedikit merasa jadi orang ketiga di tengah kisah yang begitu utuh. Namun kenangan manis itu perlahan memudar kembali ke kenyataan. Yang tersisa justru kebingungan di wajah Aquila. Aquila seperti sedang berusaha memahami apa yang baru aja muncul di kepalanya. Lalu dengan suara pelan dan terbata, Aquila mengucapkan 3 kata, "Kita pernah." Oleh Fata langsung kaget tapi tetap terdiam karena tersentuh ada harapan yang tiba-tiba tumbuh. Itu artinya perlahan rencananya mulai berhasil. Meskipun ya Aquila belum kembali seperti dulu, belum bisa merespon dengan utuh atau penuh emosi, seenggaknya Aquila udah mulai menemukan kembali serpihan kenangan tentang dirinya sendiri. Dan mungkin dari serpihan kecil itu semuanya bisa perlahan dirangkai kembali.
Enggak lama perjalanan pun sampai nih di rumah Fatah. Saat itu Tante Amanda sedang gak ada di rumah guys. Amanda sedang mampir ke rumah sakit untuk menjenguk Om Leon yang masih belum sadarkan diri. Lydia terus menggenggam tangan papanya. Dia menunggu dengan harapan yang gak pernah benar-benar padam. Amanda jelas ikut merasa prihatin ya melihat kondisi mereka. Apalagi di saat bersamaan keadaan Akila justru jauh lebih rapuh. Tapi Amanda memilih untuk gak mengatakan apapun ke Lydia. Gak ingin menambah beban pikiran mereka. Yang bisa dilakukan Amanda hanyalah memastikan semua biaya perawatan Leon ditanggung sepenuhnya perusahaan, sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan atas kerja kerasnya selama ini. Kembali ke rumah Fernandez, begitu masuk perhatian Akila langsung tertuju pada satu hal, hoodie milik Fatah yang tergantung. Tanpa banyak kata ya, Akila mendekat dan mengambilnya, diam, seolah tubuhnya lebih dulu mengenali dibandingkan pikirannya. Dan di momen itu justru Fatah yang larut dalam kenangan. Sejak dulu saat mereka bersama ya, rumah Fatah emang selalu jadi tempat pulang bagi Akila. Karena di rumahnya sendiri, Mama Mayang memang gak pernah menyentuh secara fisik atau mukul, tapi kata-katanya itu loh seringkali terasa jauh lebih menyakitkan, dan itu perlahan mengikis mental Akila. Disinilah Akila menemukan rasa aman guys di rumahnya Fatah, dari hangatnya rumah, dari kelembutan Om Jordan dan Tante Amanda, dan dari sesuatu yang sederhana, hoodie itu. Hoodie milik Fatah yang selalu jadi tempat persembunyian Akila. Setiap kali Akila menyembunyikan wajahnya di balik tudung itu, disitulah ia bisa menangis tanpa ditanya apapun, seolah semua beban yang ia pendam bisa keluar perlahan tanpa harus dijelaskan. Dan Fatah selalu paham. Karena rupanya ya ada sebuah aturan kecil yang pernah dibuat oleh Akila. Jangan pernah bertanya selama ia masih bersembunyi di dalam hoodie itu. Tunggu sampai Akila melepasnya, karena itu tandanya Akila sudah siap untuk cerita. Nah, mengingat semua itu, mata Fatah mulai berkaca-kaca. Ada rasa sedih tapi juga haru yang dalam. Karena kalau sekarang Akila kembali melakukan hal yang sama, itu berarti satu hal, kepala Akila sedang sangat penuh dan belum siap untuk membuka diri. Tapi di sisi lain ini juga tanda bahwa perlahan Akila mulai menemukan kembali potongan lain dirinya. Namun tentang hoodie ini pun jadi semakin memperjelas ya perasaan Fatah selalu dalam, gak pernah pudar dari Akila, seolah hoodie itu sebagai pengobat kerinduan Fatah selama ini. Dan sekarang yang bisa dilakukan Fatah hanya menunggu sampai Akila sendiri yang melepaskan hoodie itu. Dan harapan itu entah kenapa ya guys terasa tertuju pada kedatangan Ole. Mungkin saat Ole datang nanti, Akila akan perlahan membuka tudungnya melihat wajah yang dulu begitu dekat. Mungkin Akila akan segera mengenali atau seenggaknya merasa cukup aman untuk membiarkan Ole duduk di sampingnya, mengajaknya kembali ke momen sederhana yang dulu pernah mereka lewati. Mungkin ya pelan-pelan dari situ Akila akan mulai berani cerita, seperti saat ia hanya bisa terbuka dalam sesi dengan Dr. Alma, atau seperti momen di lapangan basket yang justru jadi titik mereka menyadari bahwa hubungan itu belum pernah benar-benar selesai. Dan mungkin sekarang saatnya mereka akan kembali ke sana, bukan cuma untuk mengenang tapi untuk melanjutkan dengan satu hal yang dulu selalu mereka pegang. Gak ada yang perlu ditutupin di depan Ole.